Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan bahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja supaya bisa membantu kamu buat bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang pencuri uang yang disebut inflasi. Kamu pasti sadar kalau harga barang-barang itu selalu naik. Meskipun kenaikannya mungkin nggak selalu tinggi, misalnya kayak barang kebutuhan pokok, barang elektronik, dan sebagainya. Bahkan kalau kamu bandingkan harga semangkuk bakso tahun 90 itu cuma gope alias Rp500. Kini harga bakso di tahun 2022 itu harganya Rp15.000. Inflasi menjadi semacam hantu yang mencuri nilai uang kita. Itulah sebabnya jika kita hanya menaruh uang kita di bank pada tabungan biasa, ya nilai uang kita makin lama akan makin berkurang. Lalu sebenarnya apa sih itu inflasi? Inflasi itu merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara bertahap, tapi terus-menerus yang menyebabkan berkurangnya nilai uang, sehingga daya beli masyarakat pun menjadi berkurang. Data inflasi di Indonesia biasanya dirilis oleh BPS setiap awal bulan. Memang inflasi itu seolah-olah menjadi fenomena yang buruk. Namun adanya inflasi itu berarti menandakan adanya pergerakan ekonomi. Asal inflasinya ya nggak terlalu tinggi. Terus apa yang bisa menyebabkan inflasi? Pertama, adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi itu sudah pasti menyebabkan inflasi. Karena kenaikan biaya produksi efeknya adalah kenaikan harga. Salah satu contoh yang bisa menyebabkan kenaikan biaya produksi adalah kenaikan BBM yang bisa meningkatkan biaya produksi. Lalu juga kenaikan UMR bisa juga menyebabkan kenaikan biaya produksi. Itulah sebabnya pemerintah nggak menaikkan UMR terlalu tinggi, karena kenaikan UMR yang tinggi akan menyebabkan kenaikan biaya produksi, dan hal ini akan berimbas pada daya beli masyarakat yang akan menurun akibat kenaikan harga barang-barang tadi. Penyebab berikutnya adalah permintaan yang lebih tinggi daripada penawaran. Ini tuh teori ekonomi klasik. Ketika jumlah permintaan lebih tinggi dari jumlah penawaran akan menyebabkan kenaikan harga. Hal ini terkait dengan prinsip supply and demand. Ketika demand atau permintaan melebihi supply, harga pun akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika supply melebihi demand, maka harga pun akan turun. Sebagai contoh, ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri, biasanya harga barang-barang itu akan naik sebagai akibat dari permintaan yang naik. Penyebab lain adalah jumlah uang yang beredar. Ketika uang yang beredar semakin banyak di masyarakat, akan menyebabkan juga kenaikan harga barang-barang. Misalnya, saat Hari Raya Idul Fitri, masyarakat kan dapat THR tuh. Jadi jumlah uang yang beredar ya tentu aja makin banyak. Hal ini menyebabkan kenaikan daya beli masyarakat, yang berakibat masyarakat pun banyak yang belanja. Ketika banyak orang yang belanja, permintaan pun menjadi meningkat, sehingga menyebabkan kenaikan harga barang-barang ketika Idul Fitri. Kemudian adanya impor barang. Pengaruh impor barang itu terhadap inflasi biasanya disebabkan oleh inflasi negara asal. Juga adanya kebijakan biaya tambahan dari bea cukai seperti pajak. Lalu juga ada kebijakan pembatasan ekspor yang dilakukan oleh negara lain juga bisa menyebabkan kenaikan harga. Penyebab lainnya adalah ekspektasi terhadap kejadian tertentu. Misalnya ada kabar akan terjadinya kenaikan harga BBM atau kenaikan gaji PNS. Biasanya hal ini bisa menyebabkan kenaikan harga. Umumnya disebabkan karena para pedagang yang menaikkan harga barang. Inflasi itu memang menjadi hantu atau pencuri yang pasti. Namun bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Salah satu cara untuk mengatasi inflasi adalah dengan melakukan investasi. Beberapa investasi yang bisa kamu pertimbangkan antara lain obligasi. Obligasi
sederhananya merupakan surat utang. Pemerintah atau perusahaan yang membutuhkan dana bisa mencari dana dengan cara mengeluarkan surat utang atau obligasi. Nantinya kamu sebagai masyarakat yang meminjamkan danamu akan mendapatkan imbalan berupa kupon yang diberikan setiap bulan hingga jatuh tempo. Lalu investasi berikutnya adalah reksadana. Reksadana merupakan kelolaan dana masyarakat yang akan diinvestasikan di berbagai instrumen sesuai dengan jenisnya. Reksadana ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan diversifikasi investasinya, meskipun dengan modal kecil. Selain itu, reksadana juga dikelola oleh seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal investasi. Investasi berikutnya adalah saham. Saham itu merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Biasanya return saham bisa mengalahkan laju inflasi. Return dari investasi saham bisa didapatkan dari capital gain atau kenaikan harga saham, dan juga return saham yang didapatkan dari dividen perusahaan yang biasanya dibagikan dari laba perusahaan. Kemudian investasi yang terbilang baru yaitu peer-to-peer lending. Itu merupakan investasi dengan cara meminjamkan sejumlah dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Penyedia peer-to-peer lending akan mempertemukan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dan sebagai imbalannya, pendana akan mendapatkan bunga pinjaman yang cukup besar. Rata-rata bunga pinjaman yang akan didapatkan oleh pendana pada saat ini biasanya di atas 10%. Memang inflasi itu akan selalu menempel dalam kehidupan kita, dan hal itu disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak bisa kita atasi. Tetapi kita masih dapat mengatasinya dengan memilih investasi yang memiliki kinerja rata-rata di atas inflasi. Karena jika cuma nabung, tidak akan bisa mengalahkan inflasi. Oke, sampai di sini pembahasan tentang pencuri uang yang disebut inflasi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.